Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aku Muhammad Maina dengan NIM 23010303. Nama saya Elizabeth Putri Eskara Arum dengan NIM 2301030019. Kami berdua dari Universitas Buta Bangsa Surakarta. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Mumutarom SE, Eskom MKOM. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Aplikasi manajemen buku perpustakaan adalah sebuah aplikasi sederhana berbasis Java Console yang dirancang untuk membantu proses pencatatan dan pengelolaan buku di perpustakaan secara lebih terstruktur dan efisien. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk menyediakan solusi sederhana berbasis komputer yang dapat digunakan oleh admin atau petugas perpustakaan dalam mengelola data buku secara efisien dan terstruktur. Langkah pertama dalam pembuatan aplikasi ini adalah membuat database terlebih dahulu. Yang pertama adalah buka Extended Control, kemudian klik Start pada Apache dan MySQL. Kemudian apabila portnya sudah muncul, buka Chrome, ketikkan localhost slice phpMyAdmin, kemudian enter. Tunggu hingga lembar phpMyAdmin muncul. Di sini saya sudah membuat database dengan nama buku perpustakaan dengan tabel bernama buku. Di dalam struktur terdapat yang pertama adalah kode buku dengan tipe varchar value 10. Di sini kita beri primary karena kode buku merupakan kode unik. Yang kedua, judul buku dengan tipe varchar value 100. Yang ketiga, pengarang dengan tipe varchar value 100. Yang keempat, penerbit dengan tipe varchar value 100. Yang kelima, tahun terbit dengan tipe varchar value 4. Yang keenam, kategori dengan tipe varchar value 50. Yang ketujuh, jumlah dengan tipe integer value 11. Dan yang terakhir adalah status dengan tipe varchar value 20. Di sini sudah nampak desain yang saya buat untuk aplikasi manajemen buku perpustakaan. Di sini saya menggunakan 9 label, yaitu manajemen buku perpustakaan, kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah, dan status. Kemudian saya menggunakan 6 text field, 6 button, yaitu baru, tambah, edit, hapus, keluar, dan cetak. 1 combo box, yaitu kategori, 2 radio button, yaitu dipinjam dan tidak dipinjam, dan 1 tabel untuk menampilkan data. Di sini saya akan menjelaskan untuk menambahkan libraries agar bisa tersambung ke dalam database MySQL SAMPIPI dan juga agar bisa mencetak ke PDF. Caranya adalah klik kanan pada tulisan libraries, lalu klik add library. Setelah itu cari yang bertuliskan MySQL, klik lalu add library. Jika sudah tampil di sini maka sudah tersambung dengan MySQL-nya. Setelah itu klik kanan untuk menambahkan agar bisa dicetak ke dalam PDF. Klik kanan, add jar atau folder. Setelah itu cari iText PDF. Klik lalu klik open. Jika sudah muncul di sini, maka bisa digunakan untuk mencetak PDF. Pada bagian ini saya akan menjelaskan kode config Java yang berfungsi untuk mengatur koneksi antar aplikasi Java dengan database MySQL bernama buku perpustakaan. Pertama, kita mengimport 3 library dari Java SQL. Yang pertama adalah import Java SQL Connection. Digunakan untuk
mengkoneksikan ke database. Yang kedua adalah import Java SQL Driver Manager. Digunakan untuk membuka koneksi JDBC. Yang ketiga adalah import Java SQL exception. Digunakan untuk menangani error jika terjadi masalah koneksi. Di dalamnya terdapat variabel MySQL config bertipe connection yang bersifat statik, artinya hanya ada satu koneksi yang dibagikan ke seluruh program. Selanjutnya kita membuat metode config db yang akan mengembalikan objek koneksi yang bisa melempar error SQL jika gagal. Di dalam blok try, kita menentukan URL koneksi ke database. Di sini saya menggunakan localhost 3306 dan nama database-nya buku perpustakaan. Username-nya adalah root dan password dikosongkan karena default SAMPP, biasanya tanpa password. Setelah itu koneksi dibuat menggunakan driver manager get connection. Jika terjadi kesalahan saat menghubungkan ke database, misalnya MySQL belum dijalankan atau nama database salah, maka error akan ditangkap dan ditampilkan pesan koneksi gagal di konsol. Metode ini akan mengembalikan objek koneksi MySQL config yang nantinya digunakan untuk kelas lain untuk menjalankan perintah SQL seperti tambah, hapus, edit data. Jadi kelas config ini sangat penting karena menjadi penghubung utama antara aplikasi Java dan database MySQL. Dengan cara ini kita tidak perlu menulis ulang kode koneksi di setiap kelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari form buku.java. Yang pertama ada import Java IO file. Digunakan untuk mengelola file di komputer, misalnya saat memilih atau menyimpan file. Lalu yang kedua ada import java.sql.connection, yaitu digunakan untuk membuat koneksi ke dalam database, misalnya MySQL. Lalu yang ketiga ada import java.sql.prepared statement. Ini digunakan untuk menjalankan query SQL yang menggunakan parameter. Lalu yang keempat ada import java.sql.resultSet. Itu digunakan untuk membaca hasil dari query select. Lalu yang kelima ada import java.sql.sql exception, yaitu untuk menangani error atau pengecualian yang berkaitan dengan database. Lalu yang keenam ada import java.sql.statement, yaitu untuk menjalankan query SQL sederhana tanpa parameter. Lalu yang ketujuh ada import java swing.jfilechooser. Itu digunakan untuk membuka dialog pemilihan file dalam GUI. Lalu yang kedelapan ada import java x.swing.jOptionPan. Itu digunakan untuk menampilkan kotak dialog, misalnya pesan sukses atau gagal. Lalu yang kesembilan ada import java x.swing.table.default.labModel. Itu digunakan untuk mengatur model pada tabel pada JTable. Biasa dipakai untuk menampilkan data dari database ke tabel GUI. Lalu ada baris public class from buku extend javax.swing.jframe. Public class from buku mendefinisikan sebuah kelas bernama from buku yang dapat diakses dari mana saja. Lalu extend javax.swing.jframe berarti from buku adalah turunan dari JFrame, yaitu komponen utama dari GUI, window atau tampilan di Java Swing. Kelas form buku adalah form tampilan utama aplikasi berbasis GUI yang dibuat dengan Java Swing. Di dalamnya biasanya ada elemen seperti tombol, tabel, text field untuk mengelola data buku. Setelah itu ada codingan public form buku yang berisi init komponen, kosongkan form, tampilkan data. Init komponen digunakan untuk menginisialisasi semua komponen GUI, tombol, tabel, text file, dan lain-lain. Biasanya ini otomatis dibuat oleh NetBeans. Lalu yang kedua adalah kosongkan form. Metode ini biasanya digunakan untuk mengosongkan inputan form, seperti mengosongkan text file. Lalu yang terakhir ada tampilkan data. Tampilkan data ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari database ke tabel GUI. Saat jendela form buku dibuka, tampilannya langsung disiapkan, form dikosongkan, dan data buku ditampilkan otomatis. Lalu ada codingan untuk kosongkan form.
Metode kosongkan form ini digunakan untuk mengosongkan dan mereset form input ke dalam kondisi awal. Yang pertama ada txt kode .set text null digunakan untuk mengosongkan kolom kode buku. Yang kedua ada txt judul .set text null digunakan untuk mengosongkan bagian judul. Lalu ada txt pengarang .set text null digunakan untuk mengosongkan bagian pengarang. Lalu txt penerbit .set text null digunakan untuk mengosongkan bagian penerbit. Lalu txt.terbit.set null digunakan untuk mengosongkan tahun terbit. Jadi kategori .set selected index digunakan untuk mengembalikan pembuka kategori ke pilihan pertama. Setelah itu txt jumlah .set text null digunakan untuk mengosongkan kembali teks file jumlah. Txt kode .set editable digunakan untuk membuat kolom kode buku bisa diisi kembali. Setelah itu ada rb dipinjam .set selected false, yaitu tidak memilih radio button dipinjam, dan yang terakhir ada rb tidak dipinjam .set selected false digunakan untuk tidak memilih radio button tidak dipinjam. Tujuannya agar pengguna bisa memasukkan data baru tanpa perlu menghapus manual input sebelumnya. Setelah itu ada codingan tampilkan data. Tampilkan data ini Java the default table model sama dengan new default table model. Ini anjir. Yang pertama ada Java the default table model sama dengan new default table model. Ini membuat objek tabel kosong atau model untuk menampung data yang akan ditampilkan. Lalu yang kedua ada model add column kode buku, ada model add column judul, ada model add column pengarang, model add column penerbit, model add column tahun terbit, model add column kategori, model add column jumlah, dan model add column colors. Ini digunakan untuk menambahkan nama-nama kolom ke tabel sesuai dengan struktur tabel buku yang ada di database. Setelah itu ada string SQL sama dengan select from buku. Query ini digunakan untuk mengambil semua data tabel dari tabel buku. Setelah itu ada connection con sama dengan config.config.db, statement stm sama dengan con.create statement, lalu ada result set res sama dengan stm.execute query SQL. Digunakan untuk membuka koneksi ke database, membuat statement untuk eksekusi query, dan menyimpan hasil query ke dalam res. Setelah itu ada baris while res next, model.addRow new object, res get string kode buku, res get string judul buku, res get string pengarang, res get string penerbit, res get string tahun terbit, res get string kategori, res get integer jumlah, dan res get string status. Ini digunakan untuk loop baris demi baris dari hasil query, yaitu mengambil isi setiap kolom per baris dan menambahkan baris tersebut ke model tabel di aplikasi. Setelah itu ada jtable1.setModel, yaitu menampilkan tabel yang sudah terisi ke jtable1 di GUI aplikasi. Setelah itu ada catch SQL exception system.out.println error plus get message, yaitu digunakan untuk menangani jika ada kesalahan saat koneksi atau query ke database gagal. Kesimpulannya, fungsi ini menampilkan seluruh isi tabel buku dari database dalam tabel ke dalam aplikasi GUI. Di sini ada tombol untuk button baru. Pada tombol button baru ada codingan kosongkan form, yaitu digunakan untuk mengosongkan form. Baris kosongkan form ini dipanggil untuk mengosongkan semua inputan form. Tujuannya agar pengguna bisa mengisi data baru tanpa data sebelumnya tertinggal. Setelah itu
Pada button B tambah, terdapat codingan string status RB dipinjam is selected, dipinjam tidak dipinjam. Codingan ini digunakan untuk mengecek radio button yang dipilih. Jika RB dipinjam dicentang, maka status dipinjam. Jika tidak, maka status akan menjadi tidak dipinjam. Lalu string SQL insert into buku, kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, jumlah, status digunakan untuk menyusun query SQL untuk menyimpan data buku ke database. Lalu connection con sama dengan config.config.db. Prepare statement PST sama dengan con.prepare statement SQL digunakan untuk membuka koneksi ke database dan menyiapkan perintah SQL untuk dijalankan. Setelah itu ada PST set string 1, text code.getText, PST string 2, txt judul.getText, PST set string 3, txt pengarang.getText, PST string 4, txt penerbit .getText, PST set string 5, txt tahun terbit .getText, PST set string 6, cb kategori .get selected item .toString, PST set integer 7, integer .parse integer, txt jumlah .txt tag, PST set string 8 status, dan PST execute update digunakan untuk mengisi parameter tanda tanya di query SQL dengan nilai dari form input, sedangkan pst.execute update digunakan untuk menjalankan query untuk menyimpan data ke database. Setelah itu ada joption pen.show message dialog, 0 data berhasil disimpan, digunakan untuk menampilkan pesan notifikasi jika data berhasil ditambahkan. Setelah itu catch SQL exception joption pen show message dialog, this error plus getMessage digunakan untuk menangani jika error terjadi saat menyimpan data ke database. Lalu yang terakhir tampilkan data digunakan untuk memanggil fungsi untuk menampilkan ulang data agar tabel langsung diperbarui. Setelah itu untuk button edit, try string status RB dipinjam is selected, dipinjam tidak dipinjam. Digunakan untuk menentukan nilai status berdasarkan radio button yang dipilih. Setelah itu, string SQL update buku set judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, jumlah, status, where kode buku. Yaitu membuat query SQL untuk mengubah data buku berdasarkan kode buku. Setelah itu connection con sama dengan config.config.db, prepare statement PST sama dengan prepare statement SQL digunakan untuk membuka koneksi ke database dan menyiapkan perintah SQL untuk dijalankan. Setelah itu PST set string 1, txt judul.getText 1, PST set string 2, txt pengarang.getStack, PST set string 3, txt penerbit.getText, PST set string 4, txt tahun terbit.getText, PST set string 5, cb kategori .get selected item .toString, PST set integer 6, integer.parse integer, txt jumlah getText. Lalu ada PST set string 7 status dan PST set string 8 txt kode.getText. Digunakan untuk mengisi semua parameter tanda tanya di query dengan data yang diinput user. Baris terakhir, PST set string 8 txt kode.getText digunakan untuk menentukan buku mana yang akan dirubah berdasarkan kode buku. Setelah itu ada joption pen message dialog 0, data berhasil diubah, yaitu digunakan untuk menjalankan perintah update dan memberikan notifikasi jika berhasil. Setelah itu ada catch SQL exception joption pen show message dialog, this error plus getMessage. Ini digunakan untuk menangkap dan menampilkan pesan jika terjadi kesalahan SQL. Setelah itu ada
tampilkan data dan mengosongkan form, yaitu digunakan untuk memperbarui isi tabel dengan tabel terbaru dan mengosongkan form input. Lalu button hapus, integer jawab sama dengan JOptionPen show confirm dialog list yakin hapus, konfirmasi JOptionPen yes no option, yaitu digunakan untuk menampilkan kotak dialog konfirmasi jika pengguna klik yes lalu lanjut hapus. Setelah itu if jawab JOptionPen yes option, string SQL delete from buku where kode buku, yaitu jika pengguna setuju buat query SQL untuk menghapus data buku berdasarkan kode buku. Setelah itu connection con sama dengan config.config.db, prepare statement pst sama dengan con.prepare statement SQL, yaitu digunakan untuk membuka koneksi ke dalam database dan menyiapkan perintah ke SQL-nya. Setelah itu ada pst set string 1 txt code.getText, yaitu digunakan untuk mengisi parameter tanda tanya dengan kode buku dari form yang dipilih di tabel. pst.executeUpdate JOptionPen show message dialog null, data berhasil dihapus, digunakan untuk menjalankan perintah hapus dan menampilkan pesan sukses. Lalu ada catch SQL exception di JOptionPen show message dialog this error get message, digunakan untuk menangkap error SQL jika terjadi kesalahan pada saat proses hapus. Lalu ada tampilkan data dan kosongkan form, digunakan untuk menyegarkan data tabel dan mengosongkan form input. Lalu untuk tabel keluar, private java void backlog action performance system exit. Penjelasannya, keluar action performance adalah method event handler yang dipicu saat tombol keluar ditekan. Lalu sistem exit 0 berfungsi untuk menutup seluruh aplikasi. Angka 0 menandakan bahwa aplikasi ditutup secara normal tanpa error. Ini ada button cetak, digunakan untuk mencetak data yang ada pada tabel. Codingan pada button cetak antara lain jFileChooser, FileChooser sama dengan UGFileChooser digunakan untuk membuat dialog untuk memilih lokasi dan nama file. Setelah itu, FileChooser.setDialogTitle simpan sebagai PDF digunakan untuk menentukan dialog judul. Integer user selection sama dengan FileChooser.showSaveDialogList digunakan untuk menampilkan dialog simpan. Jika user klik save, maka akan lanjut. Setelah itu, PDF exporter.exportable to PDF JTable1 file to save .getAbsolutePath plus PDF digunakan untuk memanggil metode dari kelas PDF exporter untuk mengubah isi tabel dari C1 menjadi file PDF. JOptionPen show me message dialog list gagal mengekspor data plus get message digunakan untuk menampilkan notifikasi sukses atau gagal ke user. Lalu untuk tabel JTable most click, penjelasannya integer baris sama dengan JTable row appoint evt.getPoint untuk mengambil indeks baris yang diklik pada tabel. Lalu txt code.setText JTable1 get value baris 0.toString, txt code.setTable false digunakan untuk mengambil kolom ke 0 kode buku ke txt kode dan mengunci field agar tidak bisa diedit. Lalu txt judul setText JTable.getValue at baris 1 toString, txt pengarang setTable JTable1.getValue baris 2 toString,
txt tahun terbit set text table 1 get value at baris 4 dot toString cb kategori dot set selected item table 1 dot get value baris kelima dot toString txt jumlah set text table 1 get value at baris 6 dot toString digunakan untuk mengisi file judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit sesuai baris yang dipilih. Lalu untuk cb kategori set selected item jtable get value baris 5 toString dan jumlah set selected jtable 1 get value baris toString menampilkan kategori di combo box dan jumlah di text field. Lalu string status jtable 1 get value at baris 7 toString if status equals dipinjam rb dipinjam dot set selected true else rb tidak dipinjam dot set selected true digunakan untuk mengatur radio button status berdasarkan nilai status pada kolom ketujuh dipinjam atau tidak dipinjam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PDF Exporter Java. Saya akan menjelaskan bagian import terlebih dahulu. Import com.itext.pdf.text.document adalah membuat dokumen PDF baru sebagai kanvas utama untuk isi konten PDF. Untuk membuat dokumen PDF baru sebagai kanvas utama untuk isi konten PDF. Import com.itext.pdf.text.document exception merupakan exception yang muncul kalau terjadi error saat proses pembuatan PDF. Import com.itext.pdf.text.element merupakan interface untuk elemen-elemen di PDF seperti paragraf, tabel, dan lain-lain. Import com.itext.pdf.text.font dan import com.itext.pdf.text.font-factory merupakan sebuah import untuk mengatur jenis, ukuran, dan style font di dalam PDF. Import com.itext.pdf.text.paragraph untuk membuat paragraf di PDF. Import com.itext.pdf.text.pdf.pdf-page-cell merupakan sel tunggal dalam tabel PDF tempat konten seperti teks atau gambar. Import com.itext.pdf.text.pdf.pdf-table untuk membuat tabel di PDF bisa diisi beberapa PDF page cell. Import com.itext.pdf.text.pdf.pdf-writer merupakan objek yang menulis generate dokumen PDF ke file output. Import java.swing.getTable dan import java.swing.table.tableModel digunakan untuk mengambil data dari tabel di GUI Swing supaya bisa diekspor ke PDF. Import java.io.file-output-stream dan import java.io.file digunakan untuk menulis file PDF ke sistem file komputer. Import com.itext.pdf.text.basecolor digunakan untuk mengatur warna background atau teks di PDF. Import com.itext.pdf.text.pagesize digunakan untuk mengatur ukuran halaman PDF misal A4, letter, dan lain-lain. Import com.itext.pdf.text.parser merupakan kumpulan kata atau kalimat kecil bisa dimasukkan ke PDF Parser. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi ekspor tabel PDF. Dokumen-dokumen sama dengan new document pagesize A4 pagesize.a4.rotex 2020 adalah untuk membuat dokumen PDF dengan ukuran kertas A4 yang diputar landscape dan margin 20 pixel di setiap sisi.
PDF writer.getInstance document new file output stream file path. Untuk menghubungkan dokumen PDF ke file output sesuai path yang diberikan. Dokumen.open. Untuk membuka dokumen supaya bisa ditulis atau diisi. Pada bagian ini, font title font sama dengan font factory .getFont, font factory Helvetica bold 18 base color digunakan untuk mengatur font tebal ukuran 18. Paragraf title sama dengan new paragraph. Daftar buku perpustakaan title font digunakan untuk membuat judul dokumen daftar buku perpustakaan. Title set alignment element dot align underscore center untuk membuat teks rata tengah. Title dot set spacing after 20 untuk memberi jarak bawah 20. PDF table sama dengan new PDF table.get column count digunakan untuk membuat tabel PDF dengan jumlah kolom sama seperti di JTable. PDF table.set width per stage 100 digunakan untuk lebar tebal di PDF dibuat memenuhi halaman 100%. Pada codingan ini digunakan untuk membuat header tabel PDF dengan nama kolom dari JTable, style font putih di background abu-abu gelap, teks rata tengah, dan padding 5. Dan pada bagian codingan ini digunakan untuk mengisi tiap sel tabel PDF dengan data dari JTable baris per baris dan kolom per kolom, teks di set rata tengah, dan padding 5. Dokumen.add PDF table digunakan untuk menambahkan tabel yang sudah dibuat ke dokumen PDF. Dokumen.close digunakan untuk menutup dokumen dan menyimpan file PDF. Sekarang saya akan menjalankan aplikasi manajemen buku perpustakaan. Akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita akan mengisi kode buku, misalnya seperti ini. Lalu mengisi judul buku. Setelah itu akan mengisi nama pengarang. Lalu mengisi bagian penerbit. Mengisi bagian tahun terbit. Di bagian kategori kita bisa memilih jenis bukunya. Di sini kita akan memilih fiksi. Lalu kita akan memilih seperti ini. Untuk status kita dipilih dipinjam. Lalu tambah. Data berhasil disimpan. Setelah itu, untuk menghilangkan data yang ada pada inputan, kita bisa mengeklik dengan tombol baru seperti ini. Maka inputan yang tadi kita inputkan akan hilang. Setelah itu, kita juga bisa mengedit data-data yang ada di sini. Contohnya ini, lalu kita akan mengedit tahun terbit seperti ini dan juga mengedit jumlah, lalu mengedit status seperti ini, lalu klik edit, maka data berhasil diubah. Setelah itu kita juga bisa menghapus data yang ada di tabel ini. Contohnya
Aktif. Lalu kita hapus. Klik yes, maka data akan terhapus. Seperti ini. Setelah itu kita bisa mencetak data yang ada di database, yang ada di tabel dengan mengeklik tombol cetak. Lalu kita memilih direktori penyimpanan seperti ini. Kita berikan nama file, lalu kita klik save, maka ada message box yang berisi tulisan data berhasil diekspor ke PDF. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita bisa melihat di sini hasil PDF yang sudah. Ini adalah hasil PDF yang sudah dicetak melalui aplikasi manajemen buku perpustakaan. Setelah itu, di sini ada button keluar, fungsinya untuk kita keluar dari program. Kita klik, maka program akan berhenti. Sekian penjelasan dari kami mengenai aplikasi manajemen perpustakaan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.